Tadi gini, ini kan merespon dari pembicaraan Pak Subhan tadi ya. Seolah-olah jadi ini ya bagi kita dalam tanda petik itu beronani mental. Menyenangkan diri sendiri ya, memuaskan diri sendiri bahwa Gibran kalimatnya nggak ilmiah ini. Loh itu ilmiah itu. Enggak, jadi Gibran mau di impeachment lah gitu kan, atau disuruh mundur. Dasarnya apa? Kalau Anda sudah menang di pengadilan, mungkin apa yang disampaikan tadi Mas Ahmad itu boleh diproses di MPR, di DPR, MPR, lalu kemudian ke MK ya. Kemudian sidang istimewa, monggo kalau itu ada bukti-bukti awal, bukti dasar legitimasi hukum jelas. Nah ini masuk di TUN sudah ditolak TUN ya. Jadi Pak Subhan ini kan mengajukan case Gibran ini ke TUN. Itu dismisal. Dismisal itu alasan TUN apa? Pertama, tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan Undang-Undang TUN ya, nomor 5 tahun 86. Pasal 62, clear itu. Ditolak, bunyinya dismisal. Yang pertama nggak memenuhi semua dokumen, nggak memenuhi syarat, nggak di situ bunyinya nggak layak diproses. Kemudian waktu daluarsa ya. Nah, itu bunyi itu daluarsa itu. Coba baca pasal 62. Ya itu radio rusak. Jadi itu ditolak gitu di TUN. Ditolak di TUN, bingung lagi supaya bikin kekisruan apa cari jalur gimana, masuklah di Perdata. Tuntutan 125 triliun. Dasar 125 triliun itu aja nggak jelas kalkulasi matematiknya seperti apa, pentingnya seperti itu apa. Sudah terencana kalau gitu ya. Ya, jadi udah semua ini nggak jelas lah dasarnya semua. Lalu kemudian minta Gibran resign. Jangan lupa ya, di Undang-Undang Dasar pasca amandemennya UUD NRI 45 pasal 6A tadi sudah disinggung juga Mas Ahmad ya. Pasal 6A itu kan paket itu, satu paket presiden dan wapres. Ini salah. Loh baca pasal 6A ayat 1, baca pasal 6A ayat 1. Satu paket itu. Bisa dimaksudkan salah satu. Jadi gini. Udah jelas kalau itu. Ini kelemahan juga Mas Subhan. Dia nembak Gibran di jasa SMA karena katanya dari luar. Ada limitasi menurut pemahaman dia ya. Dia nggak baca di peraturan KPU, PKPU itu coba, saya ada catat di sini. PKPU nanti baca pasal 13 ayat 1, pasal 18 ayat 1, kemudian pasal 18 ayat 1M. Di situ ada pengecualian ya. Jadi misalnya kalau lulusnya dari dalam negeri cukup legalisasi fotokopi ijazahnya. Kalau lulus luar negeri harus butuh keterangan. Tadi sudah itu. Nah, keterangannya ini yang dari Kementerian keterangannya nanti kita challenge ini ya. Ya, karena kemudian yang kedua, pertanyaannya gini, kenapa hanya Gibran yang digugat? Lah karena dia yang Prabowo itu SD-nya dari luar, SMP-nya dari luar, SMA-nya dari luar. Kalau ya. itu terpercaya, iya. Terus jadi setelah itu militer. Dasar gugatan dia katanya limitasi, ya. Limitatif ya. Limitatif itu ini hanya berlaku untuk lulusan dalam negeri. Saya bilang ini melawan UUD 45. Semua warga negara punya hak selama memenuhi persyaratan.